Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LIM Production di Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengangkat kisah yang tidak jauh dari masa kita. Ya, ini pada tahun 90-an. Ya, sebagaimana dalam buku Syekh Sayyid Abdurrahman Ar-Rifai beliau mengisahkan. Pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 1990 terjadi peristiwa yang benar-benar di luar dugaan seorang muslim, apalagi orang lain. Tentara-tentara Irak melaksanakan perintah pimpinannya, Saddam Hussein, untuk menyerang Kuwait. Hal tersebut dilakukan demi mengeruk kekayaannya dan mengurangi pendapatan warganya. Penyerangan yang dilakukan tentara Irak mengingatkan kita akan kekejaman pasukan barbar yang dipimpin Hulagu saat menyerang Baghdad hingga kekhalifahan Abbasiyah jatuh. Ketika itu, pasukan barbar menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui di jalan. Demikian pula yang dilakukan tentara Irak pada tahun 1990 saat menyerang Kuwait. Tentara Irak banyak melakukan perampasan, pencurian, dan pembunuhan seperti yang terjadi pada masa jahiliyah, bahkan lebih kejam daripada itu. Dikarenakan gencarnya serangan yang membabi buta, banyak warga Kuwait maupun warga asing yang mengungsi, yang terdiri dari beberapa orang yang mengungsi karena rasa takut yang sangat dalam. Mereka pergi di pagi buta dengan mengendarai sebuah mobil agar terhindar dari serangan. Mobil yang membawa sejumlah orang itu berjalan hati-hati agar tidak diketahui tentara Irak dan masing-masing meningkatkan kewaspadaan. Di dalam mobil itu ada seorang nenek yang tidak pernah berhenti melantungkan ayat-ayat Al-Quran, berzikir, dan wirid-wiridnya. Kemudian berdoa agar Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan perjalanan mereka dan diselamatkan. Mobil itu melintasi padang pasir di tengah hari yang panas. Setelah mereka menempuh perjalanan yang sangat lama, tiba-tiba muncul dari balik bukit pasir seorang tentara Irak lengkap dengan senjata apinya. Tentara itu menghentikan mobil dan memeriksa kami yang berada dalam kondisi ketakutan. Lalu tentara itu mengajukan beberapa pertanyaan sambil menggertak dan mencerca kami. Sementara kami semua diam terpaku. Sang nenek masih saja memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kami. Tentara Irak menanyakan suatu kepergian kami. Lalu kami menjawab bahwa kami ingin ke Saudi. Kemudian tentara itu menunjukkan arah jalan yang harus kami lalui sambil berkata, "Pergi lewat jalan ini, jalan keselamatan." Nah, mobil kami berjalan dengan kecepatan tinggi mendahului tiupan angin dengan meninggalkan tentara Irak tertutup debu. Semua penumpang mobil memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dari situasi genting tadi dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan mereka hingga tiba di Saudi. Nenek tua itu bertanya kepada anak lelakinya, "Apakah kamu tadi memberi tentara Irak makanan dan minuman?" Sang anak menjawab, "Tidak. Saya tidak memberinya." "Mengapa kita mesti memberinya makanan dan minuman? Cukuplah kita mengucapkan Alhamdulillah karena Allah telah menghindarkan kita dari kejahatannya." Sang nenek berkata, "Kasihani dia. Kasihan dia. Sudah pasti dia membutuhkan makanan dan minuman karena cuaca padang pasir kali ini sangat panas. Mari kita kembali memberinya makan dan minum. Ayo, putar balik mobil." Semua penumpang mobil menolak tawaran nenek sambil menggerutu. Jelas saja ya, orang sudah selamat masih disuruh kembali ya. Akan tetapi sang nenek memaksa anak lelakinya itu untuk menuruti kehendaknya, kembali ke tentara Irak. Akhirnya sang anak mengabulkan keinginannya. Begitu mereka tiba di pos tentara Irak, tentara itu heran mengapa mereka kembali lagi. Dia memedikkan senjatanya ke wajah kami sambil menanyakan sebab kami berbalik. Anak lelaki sang nenek itu menjawab, "Kami sengaja balik untuk memberimu makanan dan minuman." Tentara itu terperanjat, heran. "Makanan dan minuman? Wow, sudah beberapa hari saya tidak makan dan minum." Anak lelaki nenek itu memberinya sebotol air dan satu plastik penuh makanan. Dengan cepat tentara itu membuka botol minuman lalu meneguknya.
Ketika itu mobil bersama penumpangnya langsung saja meninggalkan tentara Irak tanpa sepengetahuannya karena ia sibuk makan dan minum. Secara tiba-tiba, seluruh penumpang mobil mendengar teriakan kencang dari arah tentara Irak yang memanggil kami untuk kembali. "Kembalilah kalian, kemari, kembali, ayo, kembali." Maka kami kembali ke arah tentara diliputi perasaan takut. Ketika kami tiba di tempatnya, dia berkata, "Kalian jangan pergi lewat jalan itu." Anak si nenek bertanya, "Kenapa? Bukankah jalan itu yang Anda tunjukkan kepada kami?" Tentara Irak menjawab, "Benar, hanya saja di jalan itu penuh ranjau dan pos-pos pemeriksaan. Aku tadi menginginkan keburukan menimpa kalian. Adapun sekarang, karena kalian telah memberiku makanan dan minuman, kalian adalah orang yang paling belas kasih di padang pasir ini. Kami diperintahkan berjaga di pos ini tanpa diberi makanan maupun minuman. Maka kalau bukan karena kalian, aku sudah binasa disebabkan karena kehausan. Sekarang tempuhlah jalan selain itu, jalan yang aman. Tidak ada seorang pun yang menghadangmu nanti." Kemudian tentara itu menunjukkan sebuah jalan sambil berkata, "Dari sini ya, lewat jalan sini, pergi kalian dengan cepat, jangan sampai terlambat." Semua penumpang mobil mengucapkan terima kasih kepadanya. Mobil pun berjalan membawa mereka yang diliputi rasa heran dan takjub dengan yang mereka alami. Sementara itu sang nenek berkata, "Tahukah kalian bagaimana Allah menyelamatkan kita semua dari bahaya yang besar hanya karena kita memberi makanan dan minuman yang sedikit sekali. Oleh karena itu ucapkanlah alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah untuk senantiasa beramal kebaikan, terutama sedekah. Wahai anak cucuku, bersedekahlah kalian sekalipun dengan musuh." Artinya orang yang tidak kalian sukai. Sebab sedekah itu dapat menghindarkan keburukan yang akan menimpa kita. Nah, berkat karunia dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, rombongan keluarga tersebut tiba di Saudi dengan selamat tanpa menemui kesulitan apapun. Subhanallah, ya. Sesungguhnya buah yang dapat dipetik dari bersedekah sangatlah banyak dan lezat. Kalau bukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keinginan kuat sang nenek untuk bersedekah dan rasa imannya kepada Allah, tentulah rombongan keluarga tersebut sudah menemui bahaya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan mereka dari kematian yang mencekam. Seteguk air segar di tengah sengatan matahari di padang pasir dapat memadamkan kebencian tentara Irak sehingga hatinya lunak dan menunjukkan jalan keselamatan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berfirman, "Innallaha yajzil mutasaddiqin." Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Maka ambillah pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.